Kalau kalian punya bisnis startup retail, tonton video ini sampai habis, soalnya gue bakal bahas 4 pilar strategi penting dan praktis banget di bisnis retail. Ini semuanya gue rangkum based on pengalaman gue 15 years di bisnis retail. So, stay tune ya. Hey guys, apa kabar semuanya? Balik lagi bareng gue Albertan, dan di channel ini kita akan banyak belajar bareng mengenai hal-hal menarik dalam bisnis dan startup. Mulai dari marketing, inventory, finance, purchasing, juga recruitment. And this time, sesuai di intro tadi, kita bakal belajar bareng soal 4 pilar strategi penting banget yang mesti diperhatiin sama kalian as founders, especially di startup retail. Oke, langsung aja kita mulai. Pilar strategi pertama adalah lokasi. Mau bisnis kalian retail konvensional atau bisnis kalian startup retail digital, lokasi itu pegang peranan penting banget. Yes, emang ada bedanya dikit, tapi konsepnya hampir sama, yaitu cari area yang ada pasarnya. Kalau online, kan konsepnya lebih delivery service gitu ya. So, kalian harus perhatikan area within delivery coverage kalian. Ada pasarnya nggak di sana? Which mean kayak ada daya beli atau enggak, kuenya masih segede apa. Carilah area yang seprospektif mungkin. Contoh nih, kalau startup kalian on demand retail, kayak Tropizi, Segari, Astro, atau kayak Jago Coffee, make sure kalian mulai dari area yang kalian bisa sukses di sana. Artinya pasarnya punya daya beli dan masih cukup gede buat kalian grow. Kalau bisnis kalian retail konvensional, lokasi tokonya mesti di prime area, yang dilewatin banyak orang, biar exposure-nya dapat, sama nge-trigger impulse buying. Kayak misalnya kalau dalam mall, pasti ada deket tenan besar atau traffic pullernya, kayak supermarket, cafe, atau malah toilet. Why not? Itu dicari orang loh. But, ada bagusnya juga kalau kalian bisa gabungin offline sama online, biar konsepnya omnichannel. Itu pasti lebih powerful. Kalau lokasi udah bagus, pastinya kalian mesti perhatiin pilar yang penting banget yang kedua, which is pilar produk. Ini termasuk pemilihan produk, kecukupan inventory, sama planogram atau penataan barang. Kita coba bahas satu persatu ya. Pertama, pemilihan produk. Jadi, di retail itu penting banget buat kalian perhatiin barang apa yang dijual, sesuai sama permintaan spesifik targetnya kalian. Jangan sampai nih kalian masukin produk-produk yang nggak sesuai sama permintaan. Ujung-ujungnya jadi waste, slow moving, atau paling parah jadi dead stock. Kecuali kalau ini berkaitan sama branding kalian. Kayak misalnya di S Hardware. Banyak banget kan produk yang diadain bukan buat difokusin jualan jangka pendek, tapi lebih ke arah image yang pengen dibentuk sebagai toko yang lengkap. Itu pastinya beda cerita deh. Tapi strategi kayak gini pastinya tetap mesti dites sama ukur. Nggak mungkin juga semua produk di dunia ini kalian masukin ke inventory kalian. Nggak bakal cukup juga modalnya. Yang ada malahan jadi kayak boncos gitu. Rugi gitu ya. Nah, kalau tadi kalian udah pilihin produknya apa yang perlu masuk, sekarang waktunya kalian mikirin soal kecukupan inventory. Kecukupan inventory ini nggak cuma sekedar menuhin barang inventory kalian. Semua barang yang tadi udah dipilih, dibeli, terus di stok sebanyak-banyaknya. Nggak gitu juga ya. Tapi di sini clue-nya kalian mesti perhatiin Pareto sistemnya. Pareto itu prinsip 80-20. 80%, 20%. 80% hal hebat di dunia ini justru disebabkan karena adanya 20% dari semua hal yang dilakuin atau terjadi di dunia ini. Kayak misalnya, 80% hasil panen terbaik berasal dari 20% bibit terbaik. 80% uang di dunia dikuasain sama 20% orang. Kayak gitulah, prinsipnya 80-20. Alias, di konteks inventory ini artinya 80% sales kalian datangnya dari 20% inventory kalian. So, pastiin produk-produk di inventory kalian yang nyumbang sales ke startup kalian ini jumlahnya tetap ada. Tetap mencukupi setiap waktunya. That also means kalian nggak bisa asal masukin jumlah order. Tapi juga perlu perhatiin kapan kalian order sama lead time pengiriman dari supplier ke warehouse kalian tuh perlu berapa lama. Pastiin kalian siapin buffer yang cukup buat nge-cover penjualan selama lead time pengiriman ini. Lanjut. Poin yang ketiga dari pilar produk adalah penataan barang.
Penataan barang ini bukan cuma di bisnis retail offline. Yes, kalau di bisnis retail offline kita mesti tata barangnya pakai planogram yang benar biar ada impulse buying-nya. Tapi kalau di online store juga sama. Kalian mesti tata barangnya sedemikian rupa biar tim kalian bisa nyari barang, packing, dan kirim barang secepat-cepatnya. Kalau proses packingnya cepat, barang nyampe ke tangan customer juga cepat, customer kalian juga bakal lebih happy. Dan pastinya makin loyal. Karena ada faktor wow di proses belanjanya. Nah, selain 4 hal tadi, gue ada tips tambahan di pilar produk ini. Buat kalian yang punya modal terbatas, coba pertimbangin buat cari supplier yang bisa kasih term of payment-nya jauh lebih lama. Atau pakai sistem konsinyasi, atau dropship. Jadi si supplier kirim langsung ke customer kalian. Yes, ada keterbatasan pastinya. Kayak standar kemasannya, lead time proses packingnya. Tapi positifnya, ini bisa ngehemat banget buat biaya gudang sama investasi di inventory. Jadinya bagus buat cash flow awal kalian. Alright, sekarang kita masuk ke pilar yang paling sering jadi problem di bisnis retail. Tapi sayangnya, justru kadang jarang banget diperhatiin. Jadinya sering banget miss di sini. Pilarnya namanya pilar people. Gue sering banget ngeliat bisnis retail yang omsetnya gitu-gitu aja. Nggak bisa naik-naik, malah makin lama makin jelek. Ternyata ini cuman gara-gara karyawannya nyantai dulu Jadi buka toko, ada orderan yang dilayanin, nggak ada orderan, ya udah main HP. Kok, kan lu tahu, mau dipecat juga susah. Nyari orang zaman sekarang susah banget, lama dapetnya. Exactly, that's why biar nih pilar bisa maksimal, at least kalian mesti fokusin di 2 hal, yaitu Human Capital Pipeline dan SOP Training sama KPIC. Oke, kita mulai bahas dari Human Capital Pipeline. Human Capital Pipeline ini artinya kalian mesti siapin cadangan tim yang cukup. Jadi kayak di bola gitu ya. Tim intinya main di lapangan, tapi manajernya pasti siapin pemain cadangan. Jadi in case ada apa-apa sama tim intinya, dia langsung bisa nge-replace. Ini sama kayak di bisnis retail. Kalian mesti siapin buffer at least 15% dari total SDM yang ada sekarang. Dan juga buat kebutuhan opening cabang baru kalian. Nggak perlu kalian hire langsung, tapi at least kalian udah siapin kandidatnya ready sampai step rekrutmen yang terakhir. Dan biar kalian lebih paham soal gimana ngelola step rekrutmen ini, gue juga ada bikin video yang ngebahas soal ini. Nanti gue bakal taruh linknya di deskripsi di bawah. Jadi kalian bisa tonton abis kelarin video yang ini. Oke, yang perlu kalian perhatiin lagi biar pilar people di startup retail ini bisa maksimal, yaitu SOP, training, dan KPIC. Kalau kita analogiin, bisnis itu kayak kalian lagi mau jalan naik mobil dari Jakarta mau ke Bali. Tapi nggak bisa langsung. Mesti stop dulu beberapa kali di rest area atau kota-kota buat kalian istirahat sama isi bensin. Nah, visi perusahaan itu adalah tujuan atau destinasi akhirnya. KPIC ibaratnya adalah rest area atau destinasi-destinasi kecilnya buat tim kalian. Dan SOP training adalah petanya. Caranya gimana? Langkah-langkahnya apa aja yang mesti dilakuin sama tim kalian biar at the end of the trip kalian semua bisa selamat dan happy pas nyampe ke Bali. Jadi kayak trip tadi, satu tim mesti clear nih, mau kemana, mau ke arah titik mana kita sekarang. Kalau di KPIC, apa aja fokus jangka pendek perusahaan kalian? Poin-poin apa yang dinilai dari mereka sebagai anggota tim? Bobotnya berapa persen dari masing-masing poinnya? Terus juga dikasih SOP dan training yang cukup biar mereka makin ahli dan tahu apa aja yang mesti dilakuin buat mereka sukses nyampe ke target mereka. Of course, pasti ada reward kalau mereka nyampe, atau kebalikannya, apa konsekuensinya kalau mereka gagal nyampe targetnya yang udah ditentuin di KPIC tadi. Oh, ini KPIC, bukan KPI. Yoi, jadi ini dia bedanya. Kalau KPI doang udah biasa. Tapi KPI bakal jadi lebih powerful kalau ada C di belakangnya, yaitu controlling. Gue banyak lihat startup yang udah mulai nerapin sistem KPI. It's good, very good malah. Tapi kalau nggak dikontrol, akhirnya KPI cuma jadi pajangan doang. So ingat buat kontrol progress tim kalian, biar semuanya bisa capai hasil optimal di KPI-nya. Dan semuanya jadi happy. Lanjut, tadi kita udah bahas soal pilar lokasi, pilar produk, pilar people. Sekarang kita masuk ke pilar strategi keempat dari bisnis retail, yaitu pilar promosi.
Gue demen banget sama di industri retail. Soalnya banyak banget cara buat kalian promosin barang dagangan kalian. Uniknya lagi, kan barang dagangan kalian mungkin sama toko sebelah. Tapi gimana kalian bisa putar otak kreatif kalian biar promosi di startup retail kalian nggak terjebak sama perang harga? Gue pernah ngebahas soal cara ngasih promo tanpa terjebak perang harga. Ntar gue juga bakalan kasih linknya di bawah. Tapi lebih afdol, gue coba kasih contoh satu promosi unik yang jarang orang ngeh. Which is loss leader. Kalian pernah lihat kan di supermarket atau hypermarket yang gede, ada promo-promo barang tertentu yang harganya nggak masuk akal. Barangnya juga bukan barang-barang asal-asalan, malahan barang kebutuhan yang emang dicari sama banyak orang. Kayak minyak goreng, telur, ini dijual sama harga yang nggak masuk akal. Bener-bener murah banget, sampai kita semua tuh pas lihat tertarik banget buat beli. Tapi pernah sadar gak? Awalnya kalian masuk pengen beli cuman yang barang promo ini doang. Yang harganya misalnya kayak Rp5.000 gitu. Pas keluar kok belanjanya jadi Rp500.000. Ini yang disebut dengan loss leader. Dia rugi di barang tadi, tapi objektifnya biar customer masuk ke tokonya. Terus pas barang tadi mau dibeli, customer juga beli barang-barang lain yang ada di toko. Again, ini cuma satu dari banyak promo yang kalian bisa terapin. Kreatif dan inovatif jadi kunci biar toko kalian tetap diserbu customer, tapi nggak main perang harga. Alright guys, itu dia 4 pilar strategi yang kalian sebagai founders mesti perhatiin di startup retail kalian. Pilar lokasi, produk, people, dan promosi. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan, feel free buat tulis di kolom komen di bawah ini. Oke, thank you for watching, and I'll see you on the next video. Bye-bye.